Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti di dalam kubur itu kebanyakan yang disiksa gara-gara dua perkara. Sampai saat ini yang sudah meninggal nih, orang-orang yang sudah di dalam kubur, mereka juga merasakan dua perkara ini. Ya, kalau nggak percaya tanya sama hewan-hewan yang ada di sekitar kuburan, karena hewan bisa mendengar siksa kubur. Ya, yang bisa mendengar siksa kubur itu hewan. Manusia ditutup, nggak bisa dengar. Ya, kalau manusia bisa dengar, langsung kabur, nggak berani lewat ke kuburan ya. Hewan-hewan bisa dengar, dan Nabi Muhammad juga bisa mendengar. Dan ada beberapa sahabat waktu itu bisa mendengar jeritan di dalam kubur. Sehingga sahabat itu sangat ketakutan, gemetar. Dia mendengar suara siksa kubur. Ada yang nangis, ada yang ketakutan, ada yang minta tolong, ada yang ampun. Akhirnya sahabat ini langsung lari, laporan kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendengar suara jeritan di dalam kubur, ada siksa kubur. Kemudian kata Rasulullah, di mana? Coba antar aku. Diantarlah Rasulullah. Ternyata itu kuburan masih basah tanahnya. Artinya orang ini baru saja dikuburkan, baru meninggal, tapi langsung disiksa. Padahal sahabat ini tahu yang meninggal ini ternyata orangnya rajin sholat, puasa Ramadan full 30 hari sampai maghrib, bahkan sampai isya. Nah, terus apa? Sedekah, rajin sedekah. Tahu nggak sedekah? Bagi-bagi makanan, bagi uang, bagi voucher, belanja di Indomaret, itu juga sedekah. Nah, sahabat ini bingung, ini kok orang rajin sholat, kok disiksa? Ada yang tahu nggak? Akhirnya Nabi Muhammad jelasin, wahai sahabatku, kamu mau tahu nggak siapa orang yang disiksa itu? Orang yang disiksa itu adalah dia yang semasa hidupnya dia sholatnya rajin, tapi ada perkara yang dia nggak bisa perhatikan, yaitu dia ketika buang air kecil, kemudian dia istinjanya. Tahu nggak istinja? Istinja tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nih bisa kasih tahu nih, inget-inget nih, nanti kalau ada soal nih. Apa? No. Istinja apaan? Istinja itu, siapa yang ngomong tadi? Ya betul. Siapa namanya? Ulil. Nanti hadiahnya dari siapa tuh? Dari siapa? Dari Mr. Fauzan nanti. Iya, Ulil betul. Istinja itu artinya cebok. Nah, gara-gara cebok ini dia disiksa. Ceboknya nggak bersih. Udah gitu ceboknya pakai tangan kanan. Boleh nggak cebok pakai tangan kanan? Nggak boleh. Cebok pakai tangan kiri. Nah, disinilah dia disiksa gara-gara ceboknya tidak bersih. Ada yang ceboknya nggak bersih, atau ada yang langsung habis pipis dia nggak cebok dan nggak disiram pipisnya, langsung pakai celana kabur, nggak disettingin, lupa. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Nah, nggak boleh ya. Nah, Mister akan sampaikan nih tata cara yang baik supaya kita tidak disiksa di dalam kubur, yaitu yang pertama ketika di dalam kamar mandi nih. Perhatikan, ketika di dalam kamar mandi, kita masuk kamar mandi, masuk dengan kaki kiri. Doanya tahu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki. Itu adab di dalam kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi ternyata
nggak boleh bersuara, nggak boleh nyanyi, ya, apalagi sholawatan. Ya Hanana, ya Hanana, nggak boleh. Di kamar mandi nggak boleh nyanyi, nggak boleh teriak-teriak, apalagi sholawatan, apalagi nyebut nama Allah. Karena kamar mandi itu adalah majelisnya setan, tempatnya setan. Dan ada setan kamar mandi, dia terkenal nih. Setan ini terkenal di kalangan setan. Karena dia tugasnya memang sering berhasil mengganggu manusia di kamar mandi. Tahu nggak nama setannya siapa? Setan kamar mandi, tahu nggak? Tahu? Nama setannya adalah Nama setannya adalah Walhan. Siapa namanya? Walhan. Walhan ini tugasnya di kamar mandi gangguin manusia supaya dia nyanyi, supaya dia banyak-banyak buang air. Jadi kalau mandi sebenarnya airnya jangan banyak-banyak. Nabi kita Nabi Muhammad kalau mandi itu cukup 3 gayung. 1 gayung basahin, kemudian disabunin. Tapi sabunnya zaman dulu kan nggak ada kayak kita, sabunnya banyak, susah gitu kan. Jadi cukup dengan 3 gayung itu cukup. Nah, itu yang lebih baik. Soal mandi itu nggak terlalu banyak airnya. Apalagi kalau pakai shower, tahu kan shower kan? Air mancur. Enak banget, tinggal muter doang, langsung gosokan, langsung bersih. Ya. Nah, itu kalau mandi berarti tidak boleh sambil nyanyi, nggak boleh sambil bersuara. Nanti digangguin sama si Walhan. Dan nggak boleh lama-lama dalam kamar mandi. Ada nggak kalau masuk kamar mandi lama banget? Iya, dikasih peringatan, jangan lama-lama di kamar mandi. Nanti ditemenin Walhan, anak soleh-soleha. Allahumma sholli ala sayyidina